أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Salawat beriringan dengan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahlul bait, para sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan untuk semua orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri rahimakumullah, pada pagi hari ini Ustaz akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan zikir raditu billahi rabba. Kita mengetahui bahwasanya di antara doa yang kita baca pada zikir pagi dan zikir petang adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Doa yang pendek ini memiliki keutamaan yang sangat besar berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya
illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Musnad Ahmad sahihun li ghairihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun hamba muslim yang ketika memasuki waktu pagi dan ketika memasuki waktu sore dia membaca doa ini, doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia membacanya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan setiap sore. Apa keutamaannya? Illa kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Kecuali wajib bagi Allah Azza wa Jalla untuk meridainya pada hari kiamat. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang hamba muslim yang ketika memasuki waktu pagi dia membaca doa ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia membaca doa ini ketika pagi hari sebanyak 3 kali. Demikian juga pada sore hari dia membaca doa ini sebanyak 3 kali. Maka dia dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Al-Musnad. Kemudian secara umum bahwasanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang utama dalam agama kita. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala zikrullahi akbar. Yang artinya, dan sesungguhnya mengingat Allah SWT, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Rasulullah SAW pernah didatangi oleh 2 orang A'rabi. A'rabi artinya orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, ya, bukan di perkotaan. Kalau di perkotaan disebut dengan Al-Arab, tapi kalau di pedalaman, mereka tinggal di pedalaman disebut dengan Al-A'rabi. Disebut dengan Al-A'rab, ya. Mufradnya A'rabi. Ada 2 A'rabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang dari keduanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik untuk saya kerjakan? Maka Rasulullah SAW menjawab, antufariqad dunya wa lisanuka ratbun min zikrillah. Bahwa amal yang paling baik, paling istimewa untuk kamu kerjakan adalah bahwa kamu berpisah dengan dunia ini, sedangkan lisanmu basah dengan menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yakni engkau senantiasa berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita semua untuk berzikir. Dan di antara waktu yang diperintahkan untuk berzikir itu adalah pada pagi dan sore hari. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan tasbihlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapkan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Bukratan wa asila, yaitu pada pagi dan sore hari. Satu-satunya ibadah dalam Al-Qur'anul Karim yang diperintahkan untuk dilakukan dalam jumlah yang banyak adalah zikir. Karena dia sangat mudah untuk dilakukan, sangat mudah diucapkan oleh lisan-lisan kita. Salat tidak diperintahkan untuk melakukan dalam jumlah yang banyak. Demikian pula puasa, demikian pula haji dan lain-lainnya. Ibadah dalam Al-Quran satu-satunya yang diperintahkan untuk dilakukan dalam jumlah yang banyak hanya satu, yaitu az-zikr, yaitu berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Seperti ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang banyak. Di antara zikir tersebut adalah zikir yang kita baca setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Zikir ini memiliki keutamaan yang sangat banyak berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Telah merasakan manisnya iman. Siapa? Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridha menjadikan Islam sebagai agamanya, dan orang yang ridha
menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya yang hak, menjadikan Islam sebagai agama yang diyakininya kebenarannya, dan menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul yang benar-benar diutus dari sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang demikian telah merasakan manisnya iman. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang membaca zikir yang pendek ini, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam madina, ghufira lahu zambuhu. Barang siapa yang mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha dengan Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasula, aku ridha Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus untukku, wa bil Islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, ghufira lahu zambuhu, maka diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia lanjutkan dengan membaca raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina, maka Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, akan masuk surga. Kata beliau kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, barang siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, dan barang siapa yang menerima Muhammad sebagai nabinya, maka pasti baginya surga. Lalu apa makna zikir raditu billahi rabba? Yang pertama, ridha Allah sebagai Tuhannya. Apa maksudnya ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Maksudnya yang pertama, meyakini bahwa pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, pemilik alam semesta, yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilik alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari raditu billahi rabba. Kata Allah Azza wa Jalla, qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Wa huwa rabbu kulli syai'. Sedangkan dia adalah Tuhannya segala sesuatu. Ya Rabbul Alamin. Di antara makna raditu billahi rabba adalah menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun di alam semesta ini. Kata Allah Azza wa Jalla, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Tuhanku dan aku tidak menyekutukan dia dengan apapun sama sekali. Di antara makna raditu billahi rabba adalah mengagungkan Allah, mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, dan mensucikannya dari penyamaan dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Rabbnya langit dan bumi, dan Rabb yang ada di antara kedua langit dan bumi tersebut. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadahlah kalian kepadanya dan bersabarlah kalian dalam mengibadahinya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kalian mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah Azza wa Jalla? Di antara makna raditu billahi rabba adalah bersabar atas ujian yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla menimpa makhluknya. Kata Rasulullah SAW, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia mendapatkan keridaan dari Allah. Waman sakhita falahus sukh. Dan barang siapa yang benci dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kebencian dari Allah Azza wa Jalla. Ini di antara makna raditu billahi rabba. Kemudian yang kedua, wabil Islami dina. Dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Apa maksudnya? Kata ulama, di antara maknanya adalah
mengamalkan Islam ini dengan sempurna, dengan tulus, tidak sepotong-sepotong. Ya, ambil akidahnya, syariahnya, ibadahnya, akhlaknya, tuntunannya, sistemnya. Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Kemudian di antara makna raditu wabil islami dina, ridha Islam sebagai agama adalah meyakini bahwa Islam adalah salah satu-satunya agama yang hak dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Agama yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kemudian selanjutnya meyakini bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat termasuk dia di antara orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin Rasulah. Ridha dengan Muhammad sebagai Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Apa cakupannya? Di antaranya adalah mengenal, mengetahui pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Melalui buku-buku sirah yang ditulis oleh para ulama, kita bisa mengetahui siapakah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita ini. Dalam segala aspek kehidupan kita ini, beliau adalah teladan terbaik. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla memuji beliau dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya kata Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim." Sesungguhnya telah datang Rasul dari sisi Allah SWT kepada kalian, min anfusikum, yang sebangsa sejenis dengan kalian, yakni dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa baginya apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, sangat peduli dengan kalian. Bil mu'minina raufun rahim, dan dia sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Azza wa Jalla, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang terbaik bagi kalian. Tidak ada teladan yang lebih baik bagi kita dalam kehidupan ini melebihi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hendaknya segala tindak tanduk kita, perilaku kita, ibadah kita, akhlak kita, semuanya hendaknya mencontoh Rasulullah SAW. Di antara makna rida Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul adalah senantiasa mengamalkan setiap sunnah Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, kalian terima, kalian ambil, kalian amalkan. Dan apa yang dilarang, kalian hentikan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kalian, kalian terima, amalkan, percayai. Dan apa yang dilarang, maka kalian hentikan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya iqab Allah SWT itu sangat berat. Di antara makna ridha Muhammad sebagai Rasul adalah senantiasa mengajarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan orang yang senantiasa menjaga, menghafal, memelihara dan mengajarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fayahfahafizahu hatta yuballighahu." Semoga Allah membuat cerah wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, dari Rasulullah SAW. Apa yang didengar? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Fahafizahu, lalu dia hafal. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menghafal, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia hafal, dia pahami, dia pelajari, dia teliti, dia amalkan. Kemudian apa? Hatta yuballighahu, lalu dia sampaikan dan ajarkan kepada orang lain. Di antara makna ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mencintai sunnah Rasulullah SAW. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan ini adalah kebaikan bagi kita. Jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Rasulullah SAW mengajarkan perkara-perkara yang sangat baik sebagai tuntunan
bagi kita dalam kehidupan ini. Dan yang tercakup dalam doa ini, ridha Allah sebagai Rabb, ridha Islam sebagai agama, dan ridha Muhammad sebagai utusan Allah SWT, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada setiap hamba di dalam kuburnya. Dalam kubur seorang hamba akan ditanyakan, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Dan jawabannya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang singkat ini. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai utusan Allah SWT baginya, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat dalam kuburnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita semua bersungguh-sungguh dalam mengajarkan, mengamalkan, dan mengajarkan setiap tuntunan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.